Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviasi Lestari, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, kelas TIFRP 25E. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan sistem absensi mahasiswa berbasis web yang telah saya kembangkan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses penggunaan sistem mulai dari login dosen, pengelolaan absensi dan nilai, hingga tampilan dashboard mahasiswa. Sekarang kita masuk ke halaman login dosen. Halaman ini digunakan oleh dosen untuk mengakses sistem dan mengelola data akademik yang tersedia. Pertama, saya akan masuk menggunakan akun dosen mata kuliah pemrograman mobile. Pada halaman login, dosen diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Setelah data login dimasukkan, saya menekan tombol login. Sistem kemudian mengarahkan pengguna ke dashboard dosen. Pada dashboard ini tersedia beberapa fitur utama, yaitu pencarian mahasiswa, lalu pengelolaan absensi, penginputan nilai, laporan grafik, serta logout. Selanjutnya, saya akan memilih kelas yang berisi daftar mahasiswa, yaitu yang dipilih kelas A. Data mahasiswa ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan dosen dalam melakukan pengelolaan data. Berikutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur pencarian mahasiswa. Sebagai contoh, yaitu saya mencari mahasiswa bernama Devia Silestari. Sistem secara otomatis menampilkan data mahasiswa yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, sehingga proses pencarian dapat dilakukan lebih cepat. Setelah mahasiswa ditemukan, saya akan melakukan pencatatan absensi. Pada sistem tersedia 4 status kehadiran, yaitu hadir, sakit, izin, dan alfa. Untuk pertemuan mata kuliah pemrograman mobile kali ini, saya akan memberikan status hadir kepada mahasiswa Devia Lestari. Setelah status dipilih, saya akan menekan tombol simpan data absensi, maka sistem penyimpanan data absensi akan tersimpan ke dalam penyimpanan sistem. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur input nilai. Fitur ini digunakan oleh dosen untuk mengelola dan menyimpan nilai mahasiswa pada mata kuliah yang diampu. Pada sistem ini terdapat 3 komponen penilaian, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, serta nilai UAS. Sebagai contoh, saya akan menginput nilai untuk beberapa mahasiswa agar sistem dapat menampilkan hasil perhitungan nilai secara lebih jelas. Saya akan memilih yaitu kelas A. Untuk mahasiswa pertama yaitu ada Ahmad Fauji. Untuk nilai tugasnya yaitu 80, nilai UTS-nya 78, serta nilai UAS-nya 81. Yang kedua yaitu ada Bagas Saputra, nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 75, lalu nilai UAS-nya 85. Dan yang ketiga yaitu ada Devia Silestari, nilai tugasnya 82, UTS-nya 80, lalu UAS-nya 79. Setelah seluruh data nilai dimasukkan, saya akan menekan tombol simpan nilai. Sistem kemudian menyimpan data nilai mahasiswa dan melakukan perhitungan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput. Pada tabel dapat dilihat bahwa setiap mahasiswa telah berhasil tersimpan sesuai dengan data yang dimasukkan sebelumnya. Nah, di sini juga ada rata-rata nilainya, lalu ada nilai tertinggi. Nilai tertingginya tuh 81, sedangkan untuk rata-rata nilainya yaitu 24. Berikutnya, saya akan membuka menu laporan.
Menu laporan yaitu digunakan untuk menampilkan rekapitulasi data kehadiran mahasiswa dalam bentuk grafik sehingga informasi dapat dipahami lebih mudah. Halaman ini, sistem menampilkan grafik kehadiran mahasiswa berdasarkan data absensi yang telah diinput sebelumnya. Selain grafik, sistem ini juga menampilkan ringkasan jumlah mahasiswa berdasarkan status kehadiran, yaitu jumlah mahasiswa yang hadir, sakit, izin, serta alfa. Di sini kita akan memilih kelas yang telah diinput sebelumnya, yaitu kelas A, maka kita pilih kelas A. Dengan adanya tampilan grafik ini dan ringkasan data ini, dosen dapat melihat kondisi kehadiran mahasiswa secara cepat tanpa harus menghitung data secara manual. Setelah seluruh proses pada mata kuliah pemrograman mobile setelah dilakukan, saya akan menekan tombol logout untuk keluar dari akun dosen. Nah, setelah sistem kemudian kembali ke halaman login. Selanjutnya, saya akan masuk menggunakan akun dosen yang mengaku mata kuliah basis data. Pada halaman login, saya memasukkan username, lalu memasukkan password untuk dosen basis data. Kem- Kemudian, saya akan menekan tombol login. Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard dosen mata kuliah yang berbasis data. Karena mata kuliah yang diampu berbeda dengan dosen sebelumnya, maka data yang dikelola pada akun ini merupakan data untuk mata kuliah basis data. Selanjutnya, saya akan melakukan pencatatan absensi mahasiswa. Sebelum menginput absensi, saya akan mengubah tanggal pertemuan terlebih dahulu untuk menyesuaikan jadwal perkuliahan pada kuliah basis data. Lalu, saya akan pilih kelas terlebih dahulu. Saya akan memilih kelas A. Kemudian, saya akan mencari mahasiswa yang bernama Devia Silestari. Setelah data mahasiswa ditemukan, saya melakukan pengisian absensi, yaitu sebagai contoh, pada pertemuan kali ini saya memberikan status izin kepada mahasiswa Devia Silestari. Setelah status dipilih, saya akan menekan tombol simpan data absensi dan akan tersimpan data kehadiran mahasiswa, yaitu untuk mata kuliah basis data. Dengan demikian, mahasiswa yang sama kini memiliki riwayat kehadiran yang berbeda pada dua mata kuliah yang berbeda, yaitu hadir pada mata kuliah pemrograman mobile dan izin pada mata kuliah basis data. Saya akan mendemonstrasikan yaitu fitur input nilai pada mata kuliah basis data. Pada halaman ini, dosen dapat menginput nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagai contoh, saya akan menginput nilai beberapa mahasiswa yang terdapat pada kelas ini, yaitu dengan kelas A. Untuk mahasiswa yang pertama, yaitu ada Ahmad Pauji, untuk nilai tugasnya yaitu 76, sedangkan nilai UTS-nya 77, lalu nilai UAS-nya 78. Lalu yang kedua ada Bagas Saputra, yaitu nilai tugasnya 81, nilai UTS-nya 78, lalu nilai UAS-nya 74. Yang ketiga yaitu ada Devia Silestari, untuk tugasnya yaitu 80, lalu UTS-nya 79, lalu UAS-nya 78. Nah, setelah seluruh nilai dimasukkan, saya akan menekan tombol simpan nilai. Sistem kemudian menyimpan seluruh data nilai mahasiswa pada mata kuliah basis data. Data nilai yang tersimpan pada mata kuliah basis data berbeda dengan data nilai pada mata kuliah pemrograman mobile, karena setiap mata kuliah memiliki hasil penilaian yang berbeda. Setelah proses penginputan nilai selesai dilakukan, saya akan melakukan logout dan melanjutkan demonstrasi ke
mahasiswa. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan yaitu sistem dari mahasiswa. Pada halaman login mahasiswa, saya memasukkan username, lalu dan password yang telah terdaftar pada sistem. Kemudian menekan tombol login. Setelah berhasil login, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard mahasiswa. Pada dashboard ini, mahasiswa dapat melihat ringkasan informasi akademik yang tersimpan pada sistem secara langsung. Di bagian atas ditampilkan yaitu total kehadiran mahasiswa yang merupakan akumulasi dari seluruh data absensi yang telah diinput oleh dosen pada setiap mata kuliah. Selain itu, sistem juga menampilkan jumlah mata kuliah yang sedang diambil oleh mahasiswa. Pada contoh ini, yaitu mahasiswa mengambil 2 mata kuliah, yaitu pemrograman mobile dan basis data. Selanjutnya, terdapat grafik kehadiran yang berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi status kehadiran mahasiswa secara visual. Melalui grafik ini, mahasiswa dapat melihat jumlah kehadiran berdasarkan kategori hadir, izin, sakit, dan alfa dengan lebih mudah. Berikutnya, saya akan membuka menu riwayat absensi. Pada halaman ini, yaitu ditampilkan seluruh riwayat kehadiran mahasiswa yang telah tercatat pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi yaitu tanggal pembelajaran, nama mata kuliah, pertemuan keberapa, serta status kehadiran mahasiswa. Sebagai contoh, yaitu dapat dilihat bahwa pada mata kuliah pemrograman mobile, mahasiswa memperoleh status hadir. Sedangkan pada mata kuliah basis data, mahasiswa memperoleh status izin sesuai data yang sebelumnya telah diinput oleh dosen. Selanjutnya, saya membuka menu profile. Pada halaman profile ditampilkan informasi identitas mahasiswa yang terdiri dari NIM, lalu kelas, serta presentase kehadiran mahasiswa berdasarkan data absensi yang tersimpan pada sistem. Presentase kehadiran ini dihitung secara otomatis sehingga mahasiswa dapat mengetahui tingkat kehadirannya selama mengikuti perkuliahan. Setelah seluruh proses demonstrasi selesai, saya akan menekan tombol logout untuk keluar dari sistem ini. Dengan demikian, sistem absensi mahasiswa berbasis web yang telah saya kembangkan. Melalui demonstrasi ini dapat dilihat bahwa sistem mampu membantu dosen dalam mengelola absensi, menginput nilai, serta menyajikan laporan kehadiran. Selain itu, mahasiswa juga dapat memantau informasi akademik seperti riwayat absensi dan presentase kehadiran melalui dashboard yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.